ginjal akut atau jantung yang gitu gini. Tapi dari kimia sama klinik. AGD teh. Nah iya, apalagi AGD. Oke, baik. Sebenarnya sih nanti kalau di UKOM itu kayak gak spesifik ini penyakit apa, penyakit ginjal kah, penyakit jantung kah, karena kita bukan dokter yang mendiagnosis. Paling nanti itu keluar di UKOM-nya itu adalah si parameter buat pemeriksaannya, kayak jantung itu apa, biasanya gitu ya. Oke, kita bahas dulu dari AGD ya. Nanti dari AGD kita masuk ke parameter apa aja yang biasanya keluar. Nanti terus dilanjutin sama sperma, kayak jenis-jenis kelainan sperma dari oligozospermia, astenospermia. Oke, aku izin share screen dulu ya. Oke, jadi teman-teman semua, hari ini kita akan menjelaskan lebih tepatnya ke gimana cara membaca AGD. Nah, sebelum ke cara bacanya nih, teman-teman harus tahu kalau AGD itu diambilnya dari mana? Darah arteri. Dari darah mana? Betul, AGD itu diambil dari yang namanya darah arteri. Nah, udah gitu nih kan diambil darah arteri. Terus antikoagulannya apa? Antikoagulan buat si AGD ini? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, antikoagulan yang dari AGD itu adalah heparin. Harus heparin ya. Ini tuh udah ketentuan dari SOP yang ada gitu. Nah, jadi si AGD ini itu analisa gas darah itu benar diambil dari arteri dan menggunakan antikoagulan heparin. Nah, udah kayak gitu, si AGD ini tuh ada beberapa istilah yang harus kita tahu. Yang pertama itu ada yang namanya PCO 3 ya, sama ada PHCO3. Nah, kalau PCO3 itu menandakan untuk yang namanya respiratory. Sedangkan PHCO3 ya untuk menandakan yang metabolik. Jadi cara gampangnya buat baca AGD itu kayak gini teman-teman semuanya. Nah, oke aku buat dulu ya. Jadi nanti di sini itu bakal ada pH. Terus di bawah sini itu bakal ada yang namanya PCO3. Nah, di bawahnya lagi di sini ada yang namanya PHCO3. Oke.
Oke, nah ini tuh hampir sama konsepnya kayak si MCV dan NCH. Ini tuh berkaitan sama nilai normalnya. Nah, balik lagi nilai normal itu merujuk ke apa ya? Merujuk ke nilai normal yang bakal nanti ada gitu. Jadi kalian tetap harus ngeliat lagi nilai normal yang ada di nanti di tampilan UKOM gitu ya, karena takutnya nilai rujukannya berbeda. Di sini aku ngambil rujukan di mana si pH itu tuh normalnya nih ya, normal pH itu di 7,35 sampai 7,45. Nah, terus kalau si PCO3 aku ngambil nilai normalnya di 45 sampai 35. Nah, sebenarnya kan normalnya tuh 35 sampai 45 nih. Tapi kalau buat di sini tuh ditukar gitu, yang 45-nya yang di kiri, nah 35-nya yang di kanan. Yes. Nah, untuk pH CO3 itu penulisannya sama kayak pH, nilai normalnya di 22 sampai 25. Nah, jadi gimana teh cara bacanya? Kalau aku itu inget cara gampang itu adalah membayangkan ketiga ini, terus udah kayak gitu aku tarik panah ke masing-masing tangannya. Jadi ibaratkan ini itu ada tangan kanan ke sini dan ada tangan kiri ke sini. Nah, semuanya itu kayak gitu, punya tangan kayak gini. Nah, terus udah kayak gitu, ingat tadi si PCO3 itu menandakan respiratorik. Jadi si PCO3 ini tuh menandakan respiratorik. Respiratorik. Sedangkan tadi si pH CO3 itu metabolik. Nah, jadi kalau ini pH itu ingat ya, ada asam, ada basa. Namanya kalau asam semakin ke kiri itu asidosis, semakin ke kanan itu alkalosis. Alkali ya basa. Ingat. Jadi semakin kiri kalau pH itu semakin asam karena semakin bawah si angkanya, sedangkan semakin kanan dia semakin basa karena angkanya juga bakal nambah besar gitu ya. Nah, contoh soalnya gimana? Misalnya nih kata soalnya gini. Di sini kata soalnya membaca apa sih? Analisa gas darah didapatkan pH 6,45 nilai terus udah pH 6,45 nilai PCO3-nya itu di 20 dan nilai pH CO3-nya itu ada di 21 misalnya. Nah, gimana nih cara interpretasi hasilkan si AGD ini? Apakah dia asidosis atau alkalosis? Nah, teman-teman semua, keywordnya itu ada di sini. Keywordnya ada di sini, yaitu dinilai pH, dinilai PCO3, dan nilai HCO3.
koreksi ya kalau aku salah. Ini aku lupa PCO2 atau PCO3 ya. Nanti kalau misalnya itu diralat aja ya ininya. Aku lupa ini PCO3 atau PCO2. Nah, tadi kan kita lihat nih pH-nya 6,45. Sekarang dari angka rujukan ini teman-teman semua. Nih, rujukan si pH ini. Si 6,45 itu arahnya ke asidosis apa ke alkalosis? Ke kiri apa ke kanan? Asidosis. Asidosis, betul. Kita bayangkan, ini lihat ya, yang warna oranye biar kelihatan. Si soal ini yang pertama pH-nya asidosis ke kanan. Nah, sekarang teman-teman semua, yang PCO-nya itu 20, arahnya kemana nih kalau 20? Ke kiri juga teh. Kemana nih 20 buat PCO-nya nih? Ke kanan apa ke kiri? Respiratory. Ke kanan apa kiri? Kanan. Kanan, oke, sip. Ini ke kanan. Nah, terus yang ini, yang PCO3-nya itu 21. Itu ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Ke kiri, betul. Sip, ke kiri. Nah, teman-teman bacanya gimana? Bacalah panah yang sejajar. Lihat, panah yang sejajar itu ada di sini. Nah, ya kan? Ada di asidosis dan metabolik. Maka ini itu interpretasi hasilnya adalah asidosis metabolik. Nah, gitu. Terus ini si panah respiratoriknya itu buat apa si ininya? Nah, si ininya buat apa kan ada panahnya tapi nggak searah, berlawanan arah sama ini. Si panah yang berlawanan arah ini, yang ini itu menandakan kompensasinya. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau di PG-nya itu cuman ada asidosis metabolik tanpa ada pilihan kompensasi, udah jawabannya asidosis metabolik. Tapi kalau ditanya terkompensasi apa? Jadi ini tuh maksudnya asidosis yang lawan panah itu kompensasinya. Asidosis metabolik terkompensasi respiratorik. Gitu. Jadi nanti teman-teman semua kalau di PG-nya itu cuman sampai sini nih di PG-nya. Udah mentok banget sampai sini, gak ada ininya, gak ada kompensasiannya, udah jawabannya tok ini. Asidosis metabolik. Tapi kalau di PG ternyata ada nanyain kompensasinya, berarti dijawabnya asidosis metabolik lengkap ya, asidosis metabolik terkompensasi respiratorik. Gitu, teman-teman. Nah, di sini ada yang bingung nggak? Atau ada yang mau ditanyakan nggak? Atau udah kebayang nih? Teteh mau tanya, Boleh, gimana? tapi sebenarnya arti terkompensasi itu apa sih Teh? Kompensasi itu jadi kayak gimana ya? Aku juga sih kurang paham. Tapi kayak lebih ini tuh kayak ada apa ya? Kalau ada komplikasi apa lagi gitu loh. Atau berdampaknya teh kemana sih si asidosis metabolik ini teh gitu ibaratnya mah. Oh, oke Teteh, makasih. Oke. So, di sini ada yang mau ditanyakan nggak si ini?
Atau udah paham semuanya? Insya Allah teh paham. Oke, coba sekarang kalau misalnya aku punya pH-nya itu ternyata 7,6. Terus ingat ya, pH-nya 7,6, nilai PCO-nya 15 dan pH CO3-nya 30. Berarti itu jawabannya apa? Alkalosis respiratorik Kompensasinya? terkompensasi Metabolik. metabolik. Yap, betul. Berarti udah bisa ya? Udah kebayang ya? Bayang teh. Oke, sip. Jadi nanti teman-teman semua dilihat dulu nanti nilai normalnya si pH berapa, PCO3-nya berapa, PHCO3-nya berapa, nanti digambarkan dengan anak panah. Gitu. Nah, terus nih PR lagi. Teh kalau misalnya di PG-nya nggak ada tuh asidosis metabolik terkompensasi respiratorik, nggak ada alkalosis respiratorik kompensasi metabolik, tapi adanya ini. Nah, tapi adanya ini teh. Oke. Tapi adanya ini teh, kompensasi penuh, kompensasi sebagian, sama tidak terkompensasi. Nah, ini yang harus teman-teman hafalin. Karena ini tuh tidak apa ya? Ini teh gak ada cara yang cepatnya gitu. Tapi ini bisa jadi lebih sederhana. Kita lihat dulu yang kompensasi penuh. Kita fokus ke kompensasi penuh dulu. Kalau misalnya pH-nya normal, berarti itu ada rentang di 7,45 sampai 7, berapa ya tadi? 7,35 sampai 7,45. Nah, kasusnya teman-teman ada lagi nih. Kalau misalnya pH-nya di tengah-tengah nih, 7, pas 7,35. Itu kan normal. Masuknya kemana? Masuknya ke asidosis, teman-teman semua. Kenapa masuk ke asidosis? Karena si 7,35 ini mendekati angka bawah. Terus teh kalau misalnya di tengah-tengah teh ada 7,4. Nah, si 7,4 ini lebih mendekati angka atas, makanya bisa disebutkan si 7,4 ini itu akan lebih ke alkalosis. Gitu ya. Tapi kalau misalnya interpretasinya di sini, pH-nya itu termasuk ke dalam rentang normal. Gitu ya. Kebayang nggak? Atau kecepatan aku ngejelasinnya? Bisa dipahamin nggak sampai situ dulu? Bentar teh. Kayaknya harus diulang deh. Oke, kita ulangi ya. Jadi kita ambil yang kayaknya aku SS aja ya ini, bentar biar kita gampang jelasin. Oke. Kita coba Oke, sip. Oke. Oke, teman-teman semua, ini aku taruh di sini biar kita gampang ya bolak-baliknya. Oke, jadi gini nih teman-teman semua.
Jadi, kalau misalnya ada suatu kasus di mana katanya si soalnya itu pH-nya adalah 7,35. Nilai PCO3-nya itu 50. Dan si HCO3-nya itu di 35. Nah, lihat semuanya. Ini kan si pH 7,35. Nah, ini si pH 7,35. Ini kan masuknya ke rentang normal ya? Bener nggak? Ya. Iya. Nah, kalau di rentang normal ini masuknya interpretasinya apakah normal aja teh? Atau tetap sama asidosis alkalosis? Hakikatnya pembacaan AGD itu adalah asidosis dan alkalosis. Gak ada tuh AGD normal metabolik, normal respiratorik. Nah, karena si 7,3 ini masuk ke rentang nilai normal dan berdekatan dengan panah ke kiri, maka kita tarik si 7,35-nya ke kiri. Gitu. Kebayang sampai sini? Kebayang teh. Oke, begitupun nanti kalau misalnya si PCO3. Kalau misalnya PCO3-nya ternyata di soal itu adalah 45 bukan 50. Kita lihat lagi karena 45 itu mendekati panah ke kiri, maka si panahnya juga si PCO3-nya ke kiri gitu. Terus kalau misalnya si CO3-nya, si HCO3-nya ini itu 26 teh. Gimana? Karena si 26 dekat ke panah tangan kanan, maka si panahnya juga ke kanan gitu. Kebayang sampai sini? Kebayang teh. Kebayang ya? Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita hapus dulu ya ini panahnya. Oke. Nah, kalau sekarang teh gimana nih? Kalau kasusnya si pH-nya itu di soal adalah 7,4. pH-nya 7,4. Terus PCO3-nya itu ternyata 30. Terus HCO3-nya 21. 21. Nah, teh ini gimana nih interpretasi hasilnya kalau kayak gini? Nah, teman-teman semua lihat 7,4 itu kan ada di rentang pH normal. Nah, karena dia berada di tengah-tengah, dia ada letaknya di tengah-tengah sini pH normal. Si 7,4 itu ada di tengah sini. Nah, itu gimana teh? Dia masuknya ke arah panah mana? Nah, ini lihat 7,4 itu ada di tengah-tengah. Kalian harus ingat konsep angka asam dan basa. Semakin tinggi angkanya, maka dia termasuk ke asam apa basa? Asam. Semakin tinggi angkanya, basa. Kalau semakin rendah angkanya, Asam. gitu ya, jangan kebalik. Karena si 7,4 ini lebih besar nggak dari 7,35? Besar. Lebih besar. Makanya kalau misalnya nemu nih kasus pH-nya 7,4, ditariknya kemana teh?
Ingat konsep semakin besar angkanya semakin basah. Maka ini ditariknya ke arah kanan. Kebayang? Kebayang. Ada yang masih belum kebayang nggak? Kebayang. Kebayang ya? Oke. Nah, terus Teh, ini gimana nih? Kalau misalnya si PCO3-nya sama kasusnya kayak ini di tengah-tengah. 30 nih dia. Di tengah-tengah 45 sama ke 35. Kalau ini, itu lihatnya dia angka 30 tuh lebih dekat ke 45 apa lebih dekat ke 35? 35. Ke 35, maka tariklah panahnya ke angka terdekatnya, ke temennya. Karena 30 dekat ke 35, berarti panahnya ke kiri apa ke kanan? Kanan. Kanan. Ke Respiratorik. Ya. Kanan. Betul. Terus HCO3-nya ke sini karena 21. Yang sejajarnya adalah ini sama ini. Maka jawabannya adalah buat yang ini Alkalosis respiratorik. respiratorik terkompensasi asidosis. kompensasi asidosis. Ini panahnya di mana? Ayo. Panah yang Metabolik. Iya, jadi betul jawabannya adalah alkalosis respiratorik terkompensasi Metabolik. gitu ya. Kebayang ke gambar teman-teman semua? Ke gambar Ke Teh. gambar ya. Nah, tadi kita udah bahas buat di panahnya. Teh, kalau misalnya di soal kita lihat ternyata di soal mah tidak nggak ada kompensasi metabolik, nggak ada kompensasi respiratorik. Adanya adalah kompensasi penuh. Nah, atau kompensasi sebagian atau tidak terkompensasi. Nah, gimana nih teman-teman cara ngebedainnya? Ingat, kalau pH-nya normal, kuncinya kompensasi penuh. Kunci kompensasi penuh adalah pH-nya normal. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, misalnya aku buat soal analisa gas darah dengan pH 7,37 PCO3-nya itu di 25 dan si pH CO3-nya itu di 15. Nah, berarti kalau kayak gini, apa jawabannya nih kalau pH-nya 7,37, PCO3-nya 25, pH CO3-nya 15. Berarti jawabannya Jawabannya Asidosis Dosis. respiratorik terkombinasi metabolik. metabolik. asidosis respiratorik apa metabolik? Ayo. Bentar. 35 kan lebih deket ke 25. pH-nya pH-nya 7,37, PCO3-nya 25. pH CO3-nya 15. So, 15 kan ke sini. Asidosis respiratorik. respiratorik panahnya ke kanan apa ke kiri? Ke kanan.
kanan. pH CO3 panahnya ke kiri apa ke kanan? Ke kiri. Ke kiri. Ya, Searah pH-nya berarti sama yang respiratorik apa yang metabolik? yang metabolik. Metabolik. Iya, jadi Berarti jawabannya asidosis metabolik Asidosis metabolik terkompensasi respiratorik. iya, betul. Kan jangan kebalik ya. Oke. Nah, ternyata kalau misalnya nggak ada tuh teh terkompensasi respiratoriknya, adanya kompensasi penuh sebagian atau tidak terkompensasi. Gimana teh nentuinnya? Lihat. Lihat di soal analisa gas darah dengan pH 7,37. pH-nya normal apa enggak? Normal. pH-nya normal. Nah, ingat kuncinya kompensasi penuh, pH-nya normal. Gitu. Jadi kalau misalnya ini jawabannya adalah asidosis metabolik terkompensasi penuh. Ini juga bisa jadi jawabannya kalau di PG nggak ada terkompensasi respiratorik teh. Berarti ini jawabannya asidosis metabolik terkompensasi penuh. Gitu. Kebayang? Kebayang teh. Oke, sip. Berarti yang jadi patokannya di pH-nya aja. Iya, kalau penuh itu patokannya pH aja. Kalau pH normal berarti udah pasti kompensasinya penuh. Gitu ya. Oh, teteh izin tanya, walaupun kalau misalkan HCO3 sama pH CO3-nya nggak sesuai sama yang digambar itu, juga tetap kompensasi penuh kalau misalkan pH-nya normal. Iya. Patokannya adalah pH. Kalau penuh tuh. Mau nilai HCO3 berapapun, PaCO2 berapapun, kalau pH-nya normal, kompensasinya penuh. Oke, paham ya kompensasi penuh? Insya Allah teh. Oke, sekarang kita ke kompensasi sebagian. Ini lumayan agak lumayan ribet nih jelasinnya ya. Oke. Sekarang kita bahas si kompensasi sebagian. Tadi kalau patokannya adalah pH-nya normal, itu kompensasinya penuh. Nah, sekarang patokannya adalah kalau misalnya semuanya nggak normal. Kebayang maksud aku? Semuanya nggak normal. Kebayang. Itu kompensasinya itu kompensasinya sebagian. Misal nih, si pH-nya 7,6. PCO3-nya itu 15. Terus PCO3-nya berapa? Ya 15 bisa. PHCO3-nya PHCO3-nya itu 35. Itu kan semuanya di luar rentang normal, betul? Betul. Nah, kalau semuanya di luar rentang normal, itu adalah kompensasi sebagian. Tadi kuncinya kompensasi penuh pH-nya normal, kompensasi sebagian semuanya nggak normal. Gitu ya. Kalau misalnya aku buat soal analisa gas darah, didapatkan pH 7,95, PCO3-nya itu
50. Terus si HCO 3-nya di 45. Interpretasinya apa kalau kayak gini berarti teman-teman? pH-nya 7,95, PCO3-nya 59, HCO3-nya 45. Interpretasinya Alkalosis metabolik terkompensasi respiratorik. alkalosis metabolik. Metabolik terkompensasi respiratorik. Oke, sip. Terus kalau misalnya nggak ada tuh nggak ada terkompensasi respiratoriknya. Nah, adanya penuh sebagian sama tidak terkompensasi. Coba lihat nilainya, nilai pH-nya, nilai PCO3-nya, nilai HCO3-nya. Normal nggak? Atau di luar normal semua? Di luar normal semua. Oke, berarti kalau di luar normal semua, interpretasi ini tadi adalah alkalosis metabolik kompensasi Sebagian. betul. Kebayang nggak teman-teman? Kebayang. Kebayang ada yang bingung? Udah kebayang ya? Masih ada yang bingung nggak? Enggak, Teh. Enggak ya? Insya Allah. Ya. Sip. Oke. Nah, sekarang satu lagi teman-teman. Kan udah ada penuh. Tadi penuh kuncinya adalah kayaknya aku tulis di sini ya. Penuh kuncinya pH normal. Oke. Ini sebagian kuncinya semua tidak normal. Nah, oke, satu lagi yang ini yang tidak terkompensasi adalah kuncinya tidak terkompensasi kuncinya nilai PCO. Oh, PCO2 ya guys tuh, bukan PCD. Nilai PCO2-nya normal. Udah. Gini guys. Kebayang kalau misalnya tadi penuh kuncinya pH yang normal, sebagian semua yang nggak normal, kalau tidak terkompensasi itu hanya nilai PCO2-nya yang normal. Nah, kalau misalnya ada soal gini, analisa gas darah dengan pH 7,2, terus PCO2-nya itu di 43 dan si pH CO3-nya nilainya adalah 30. Berarti kalau kayak gini soalnya interpretasinya gimana guys? Asidosis respiratorik tidak terkompensasi. Iya, betul. Atau terkompensasi metabolik. betul. Sip, udah pada paham ya? Insya Allah, Teh. Insya Allah.
Betul ya, ini jawabannya adalah asidosis respiratori tidak terkompensasi atau terkompensasi metabolik. Oke, sip. Baik, coba kita cari latihan soal tentang ini biar teman-teman semua juga bisa jauh lebih paham. Ini mah udah ada jawabannya. Wait ya. Oke. Ini kita share screen. Salah. Oke. Wait. Oke. Coba Elsa, kalau ini nih, apa interpretasi hasilnya? Kela teh. So, sambil nunggu Elsa jawab, aku ke air dulu bentar ya.
Oke, udah kayak Elsa jawabannya. Teteh ini mah panahnya ke kiri semua ya. Ini aku mah asidosis respiratorik. Kompensasinya? Kompensasi metabolik. Kompensasinya? Bukan metabolik. Oh, cek. Sebagian. Iya, betul. Jadi jawabannya? Asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Oke, sip, udah paham? Insya Allah. Oke. Next. Mana ya soal lagi? Ada. Mari kita cari lagi. Semua orang itu dibikin pembagian kelas orang. Itu semua. For next, Caca, siap-siap ya. Ini soal selanjutnya. Ya.
Oke, ini aku share screen ya. Oke, coba Caca, ini jawabannya apa nih? Bentar teh. So, Asidosis respiratorik terkompensasi metabolik. oke, kalau misalnya nggak ada tuh di soalnya si metabolik, kompensasinya apa? Bentar. Asidosis. Kompensasi penuh. Kenapa penuh? pH-nya normal. Rentang pH normal di mana? 7545. 7,35 35 sampai 7,45. sampai 7,45. Nah, 7,30 sama nggak? 7,35. Salah, maaf. Sebagian. Iya, betul. Sip. Oke, udah paham ya? Oke, for next berarti Mutia. Siap-siap untuk menjawab soal ini. Oke, coba dijawab. Kompensasinya? Yakin sebagian. Iya, kenapa tidak terkompensasi? HCO3 atau PCO2? Iya, oke. Sip, udah paham ya? Oke, sip. Oke, next Cecil. Oke teh. Oke, ya bentar.
Oke, coba soal ini jawabannya apa? Alkalosis respiratorik terkompensasi metabolik kah teh? Atau terkompensasi sebagian? Kenapa kompensasi sebagian? Karena semuanya iya. Enggak teh. Tidak terkompensasi. Iya, kenapa tidak Iya. terkompensasi? Karena PCO-nya masih di rentang normal. Oke, dia alkalosis respiratorik Alkalosis atau metabolik. Metabolik teh. Kenapa gak respiratorik? Karena masih di rentang normal PCO-nya. Terus kalau 37 lebih dekat ke 4? 45. Lebih dekat ke 40. 40 lebih dekat ke 5. Nah, tuh kebayang guys? Kebayang Cecil? Aman? Terbayang teh, aman-aman. Oke, sip. Oke, selanjutnya Nafisa. Ya teh. Oke. China and Japan. Oke. Coba ini dijawab. Mexico. Asidosis kan panahnya ke kiri tiga-tiganya ya teh. Gimana? Kan pH-nya 7,3 ke kanan asidosis. Terus pH CO2-nya 52. Sama juga. Ke kiri. Terus HCO3-nya 20 sama juga ke kiri, berarti asidosis respiratorik. Kompensasi sebagian kalau itu. Ya, kenapa kompensasinya sebagian? Karena semuanya nggak normal. Betul. Sip. Oke.
Next. Selanjutnya Salwa nih, siap-siap ya. Oke. iPhone S2. Oke, coba dijawab yang ini. I'm from France. And France. France. I'm from London. And you? Asidosis respiratorik terkompensasi metabolik. Oke, kalau misalnya nggak ada kompensasi metabolik itu terkompensasi apa? Bentar teh. Sebagian bukan teh? Betul, sip, udah paham ya? Harus. Oke, next Zafira. Adakah Zafira? Oke, sip, coba jawab yang ini. Oke, jawabannya apa nih? Yang ini. Teh Pira jawabnya di grup katanya, soalnya mikrofonnya rusak. Oke, Song.
Si Sofa jauh-jauh di aku mesti gak mungkin orang bilangnya gitu. Aku main ke Bandung sama teman-teman. Yap, betul. Alkalosis metabolik kompensasi sebagian atau kompensasi sip, betul. Oke, udah paham ya. Aman. Berarti satu lagi tinggal virosan. Ya, Oke, sebentar. Tuh kan semua orang tuh kata. Jadi please hujat aku karena kamu gak salah lain gak salah. Jangan dulu yang suka. Oke, coba jawab ini. Ini jawabannya apa ya? jawabannya asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Metabolik atau respiratorik? Itu 220 mmHg, anggaplah dia 22. Di asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik apa asidosis metabolik? pH-nya 6,6. Asidosis betul. PCO2-nya 220 mg, itu anggaplah dia 22. Berarti tanahnya ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Iya, berarti kan sudah berlawanan ya, kiri dan kanan. Oh, Jadi asidosis metabolik
Kompensasinya eh, Sebagian. betul, sip. Oke, udah paham? Sudah teh. Oke, sip. Itu buat yang soal AGD nih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan tentang AGD ini atau cukup udah paham nih teman-teman semua? Cukup teh insya Allah. Oke, boleh di reaction dulu yang cukup? Oke, sip ya. Jadi teman-teman semua ingat jangan ketukar panahnya ya. Kalau yang respiratorik itu 45 nih yang di kirinya, bukan 30 ya, bukan 35 yang di kiri ya. Diingat-ingat kembali. Gitu ya guys. Oke, terus udah kayak gitu. Ini aku mau jelasin tentang indikator enzim dulu. Indikator pemeriksaan enzim. Aku maksimalin di 22.30 kita udah selesai ya karena udah terlalu malam juga, kasihan kalian ya. Kasihan teteh juga belum istirahat pulang kerja. Maaf ya teteh. Pak, aku udah rebahan tadi pulang kerja. Oke, ini kan catatan di akunnya Aga Pabalata. Kalian udah nyatet punya catatan masing-masing kan ya? Yang AGD ini? Ada teh. Oke, jadi ini aku izin ini nggak aku bagiin ya, karena ini Pabalatak banget. Gak apa teh, bagiin aja ih. Jangan nanti kalian bagiin aja Ya udah, nanti aku rapiin dulu tuh ya. Jangan, udah gitu aja gak apa-apa. Gak apa-apa teh, biar kita juga jadi mikir lagi ini teh kemana arahnya. Nah gitu, bener. Oh gitu. Ya, baiklah. Oke, di sini aku jelasin dikit lagi ya tentang enzim. Bukan enzim atau ya, apa namanya? Indikator parameter pemeriksaan. Biasanya sih teman-teman biasanya ini yang keluar dan harus teman-teman ingat ya. Dihafalin boleh, tapi lebih baik diingat. Sama aja. Sama aja intinya. Ini adalah yang keluar. Jadi kalau di yang pertama itu kita ke parameter pemeriksaan. Nah, biasanya yang sering keluar itu adalah si AST, ALT, ALP itu jarang, tapi bisa memungkinkan GGT, CKMB, apalagi ya, ALT, AST, udah sih biasanya itu yang keluar mah. Iya, biasanya ini yang keluar. Jadi teman-teman harus tahu fungsi si AST ini itu buat apa, adanya di mana. Nah, coba kalau AST ini tuh lebih banyak di mana? Si AST lebih banyak di mana? Di hati. Hati, jantung. Di hati apa jantung? Hayo. Hati. AST itu lebih banyak di jantung ya. Jangan kebalik, AST lebih banyak di jantung tapi bisa buat pemeriksaan parameter fungsi hati. Nah,
yang lebih banyak di hati itu ALT. Ini teman-teman, kalau aku salah, koreksi ya. Takutnya bisi aku salah juga, kita saling mengoreksi ya. Nah, kalau si ALT itu kata kuncinya ya, biasanya di soal itu adalah lebih banyak di hati. Jadi kayak indikator di soalnya tuh lebih kayak indikator pemeriksaan fungsi faal hati yang bisa fungsi faal hati yang bisa digunakan juga untuk jantung. Nah, itu AST gitu ya. Ini tuh biasanya soal gambaran soalnya tuh kayak gitu. Kalau ALT itu adalah fungsi faal hati yang spesifik hanya untuk hati aja atau yang lebih sensitif nih buat hati aja, itu apa? Nah, biasanya si ALT. Kalau si ALP ini tuh buat hati dan tulang. Nih, si ALP ini itu buat hati dan tulang. Nah, jadi kalau di soalnya itu parameter kayak enzim apa yang digunakan untuk pemeriksaan faal hati dan bisa juga digunakan untuk pemeriksaan tulang. Nah, itu ALP gitu. Nah, kalau GGT, ciri khas banget GGT itu alkoholik, apapun ada kata hati alkoholik GGT. Gitu ya. Ini tuh paling paling mudah diingat buat si GGT ini. Karena dia si keywordnya itu adalah hati alkoholik. Hati alkoholik. Nah, kalau CKMB ini udah jelas-jelas itu buat jantung. Hijau udah. Nah, ini si CKMB ya. Itu tuh ciri khas banget CKMB ini teh buat jantung. Tapi teman-teman, kalau misalnya ditanyakan di soal tuh, teh ada CKMB juga, tapi ada juga troponin. Lebih milih yang mana? Troponin, gitu ya. Kalau di soal, nih aku kasih notes. Kalau di soal ada CKMB dan troponin, pilih yang troponin. Kenapa yang troponin? Karena si enzim troponin ini itu sifatnya itu jauh lebih sensitif dibandingkan si CKMB. Makanya kan si troponin itu tuh biasanya digunain pas serangan jantung ya. Kenapa? Karena si sifatnya itu lebih sensitif banget nih sama si CKMB gitu. Kalau di PG ada dua pilihan buat soalnya tes tes enzim yang digunakan untuk pemeriksaan fungsi jantung itu apa? Kalau misalnya di PG-nya cuman ada CKMB, jawabnya CKMB. Tapi kalau di soalnya itu cuman ada CKMB sama troponin, jawabnya yang troponin karena troponin ini sifatnya jauh lebih sensitif. Gitu. Ini untuk parameter pemeriksaan enzim ya. Ini harus diingat keywordnya. AST itu lebih banyak di jantung tapi bisa juga di hati. ALT lebih banyak di hati. ALP buat hati dan tulang. Sama si GGT itu hati alkoholik. CKMB itu buat parameter jantung. Dan kalau misalnya CKMB ini disandingkan dengan troponin, maka pilihlah yang troponin. Ini yang harus diingat keywordnya. Nah, terus ada lagi nih teman-teman yang namanya itu jenis-jenis urin. Biasanya yang keluar dari si jenis-jenis urin itu cuman ini urin urin pagi, terus
urin 24 jam, urin urin midstream. Nah, biasanya yang paling sering keluar itu adalah 3 ini. Ciri khasnya kalau misalnya si urin pagi itu suka ditanyain kalau pemeriksaan untuk kehamilan itu bagusnya pakai urin apa? Urin pagi. Jadi buat si kehamilan ini tuh lebih ke urin pagi. Tes kehamilan. Nah, terus si apa sih namanya pengawetnya apa? Pengawetnya itu kalau urin biasanya pakai formalin. Biasanya ya, urin pagi, urin midstream kayak gitu ya. Nah, kalau si urin 24 jam, ini kata kuncinya, si urin 24 jam ini adalah pemeriksaan kimia urin kayak albumin, terus natrium yang kayak gitu, pokoknya kimia urin itu pakai urin 24 jam untuk pemeriksaan kimia urin. Dan pengawetnya khusus itu toluen namanya. Toluena atau toluen bisa gitu. Nah, sebenarnya biasanya kan kalau kita diajarin atau dikasih tahu lebih baik kalau untuk pemeriksaan sedimen urin adalah menggunakan urin pagi. Sebenarnya nggak salah, cuman biasanya kalau di soal UKOM tuh lebih spesifik kayak urin pagi tuh yang bagian apanya. Nah, biasanya tuh lebih ke si bagian si midstream ini, si bagian urin midstream ini. Jadi diambil di tengah-tengahnya. Gak langsung urin pertama itu ditampung, tapi di pertengahannya. Ini tuh biasanya buat tes sedimen karena ini lebih bagus gitu, tes sedimen urin. Tapi kalau misalnya di PG-nya nggak ada, ya pakailah urin pagi gitu ya. Tapi kalau di PG-nya ada yang lebih spesifik urin midstream, pilihlah yang urin midstream gitu. Sampai di sini nih, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Insya Allah deh, paham. Paham ya? Oke. Terus teman-teman semua tahu pengambilan urin 24 jam itu gimana? Enggak, oke. Di sini ada yang PKL di Pramita nggak? Nggak ada, Nggak ada. Teh. Nggak ada ya, oke. Sebenarnya kalau di Pramita kita sering banget nih nemu urin 24 jam. Nah, jadi si urin 24 jam itu, jadi di soal itu bakal ada cara kerjanya. Cara kerja. Jadi kayak soal nih ya, seorang pasien diminta mengambil urin 24 jam. Pasien tersebut menampung urin di pukul 8.00 pagi. Dan diminta lagi datang ke laboratorium pukul keesokan harinya di pukul yang sama. Tetapi si pasien tersebut ternyata datang 1 jam lebih awal, yaitu jam 7 pagi. Apakah kita boleh menerima spesimen tersebut? Enggak, gitu ya. Kenapa enggak boleh? Karena hakikatnya si urin 24 jam si urin 24 jam itu ditampung dari kita
pingin apa ya? Gimana ya kata-katanya? Ditampung dari misal nih kita diminta sama lab itu kita tuh mau pemeriksaan kimia urin. Terus dikasihlah si apa sih si botol atau wadah buat si urinnya itu, buat urin 24 jam itu. Nah, kalau misalnya dia dikasih jam 8 pagi. Nah, dia itu jam 9 pagi, misalnya jam 8 nih. Nah, jam 9 pagi itu dia mulai mau pipis. Nah, jam 9 pagi, dari jam 9 itu urinnya harus ditampung sampai jam 9 keesokan harinya. Gitu ya. Kebayang nggak? Kebayang teh. Oke. Kalau misalnya dia pingin pipisnya jam 10 nih, berarti dari jam 10 itu harus dia tampung sampai jam 10 keesokan harinya. Kok 20? Iya. Jadi kalau misalnya si pasiennya datang nih ke laboratorium kurang dari waktu yang udah ditentukan, itu kita nggak boleh terima sampelnya. Karena hakikatnya gini, pemeriksaan urin 24 jam itu harus kayak gini. Gitu ya, SOP-nya memang harus kayak gini. Gitu. Kalau urin midstream tahu kan teman-teman? Tahu ya. Oke. Sip. Paling buat kimia klinik segitu dulu ya buat penjelasannya, karena ini juga udah malam ya takutnya. Kayak otak aku udah panas gitu. Kita dilanjutkan besok lagi. Tadinya sih aku mau sekalian ngejelasin sperma ya, cuman kayaknya agak ribet kalau ngejelasin sekarang. Oke, teman-teman, sebelum aku tutup nih, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mau didiskusikan? Yang bahas soal kapan teh? Besok aja atau takut kemalaman? Oh iya ya, bahas soal ya. Oh iya ya, bahas soal. Aku lupa loh. Gak apa teh, besok juga. Ih jangan, sumpah tetenya udah kemalaman. Istirahat, pulang kerja capek. Aman aja. Oke, paling besok kita sebelum mulai kita bahas soal dulu yang Hema ya. Jadi nanti siapa yang tadi teh? Siapa? Aku. Nafisa sama Cecil kan Cecil. belum ya? Iya teteh. Elsa udah belum? Siapa? Caca. Elsa. Elsa udah. Elsa udah ada? Aku udah. Udah tuh. Sama tadi teh siapa satu lagi? Nurma gitu Nurma. ya? Teh. Oh iya, Uma belum. Nah, oke. 3 orang itu, mangga ya, aku buka Gform ini, nanti ditutupnya di jam 12. Jadi mangga, misalnya teman-teman nanti jam 12 siang. Jadi teman-teman mangga bisa ngerjain dulu, aku buka nanti formnya jam 7 pagi, ditutupnya jam 12 siang ya. Ingat jangan mepet lagi, takutnya gak kekirim ya, gak ke submit, nah gitu. Oke teman-teman semua, alhamdulillah Kim Clean udah aku sampaikan dan masih ada beberapa materi juga yang belum tersampaikan. Semoga materi yang aku sampaikan hari ini itu bisa bermanfaat ya buat aku dan buat kalian juga gitu. Oke. Nah, besok kita akan mulai belajar ke imun ya. Nanti imun ditambah diselingin sama itu yang ALT kemarin ya, yang angka lempeng total. Sama kita awalnya ngebahas soal dulu Hema. Satu lagi Kim Clean yang sperma gitu ya.
Nanti udah keempat-empatnya hari Minggu kita coba TO teman-teman semuanya di 4 matkul ini ya. Karena aku gak ngejelasin parasit toksik dan sito, jadi aku mohon maaf aku tidak bisa maksudnya tidak bisa memberikan soal itu. Jadi aku empat matkul ini aja aku maksimalkan untuk kalian bisa gambaran buat si nanti ukomnya kayak gimana gitu. Paling itu aja. Selamat beristirahat teman-teman semua. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau tadi dari Nafisa dari yang remet TO Ukom ada yang pingin ditanyakan, boleh banget si soalnya di SS. Nanti kalau misalnya memang gak bisa aku jelasin by grup, nanti besok kita bahas bareng-bareng ya. Gitu teman-teman semua, sekian dari aku. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat beristirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Elsa? Pencet. Oh, oke. Baik. Sekian ya dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Teteh. Terima kasih Teteh. Selamat istirahat.